Halo semuanya, Hilex29 di sini dan kali ini kita akan mereview film Love the Way You Are. Film ini adalah film Cina bergenre drama remaja yang dibintangi oleh Song Wei Long dan Vivian Sung sebagai pemeran utamanya. Film ini bercerita tentang Fang Yuk yang menyukai perempuan namun sangat dirahasiakan. Film ini diangkat dari karya Broken Band dan disutradarai oleh Tong Zhou berdua bersama Meng Yingdai. Penayangan pertama film ini di Tiongkok adalah pada 21 Juni 2019. Adegan dibuka dengan laki-laki dan perempuan naik kereta di gerbong yang sama. Kemudian, latar beralih ke zaman di mana seorang perempuan bernama Zhou Linlin yang saat itu berumur 7 tahun membantu seorang lelaki culun yang dibuli. Linlin adalah atlet lari dan juga satu-satunya pewaris toko kelontong yang ibunya miliki. Tapi karena dia begitu bodoh, maka ia ragu untuk bisa jadi pewaris yang sukses. Maka dari itu pun, ibunya menyuruhnya agar mencontoh Fang Yuk, tetangganya yang setiap hari belajar itu. Linlin tak begitu menyukai Fang Yuk. Dia menuliskan hal-hal buruk mengenai Fang Yuk di tembok. Dia juga berusaha untuk membunuh Fang Yuk. Lalu suatu ketika, Linlin punya ide untuk membuat Fang Yuk jatuh cinta hingga melupakan tentang belajarnya. Linlin mengirim surat pada Ye Ruting, si primadona sekolah, dengan atas nama Fang Yuk. Kemudian setelah itu, rumor mereka pacaran pun menyebar. Linlin senang dengan itu dan ia menunjukkan pada ibunya bahwa Fang Yuk tak sedang belajar. Maka Linlin juga akan berhenti belajar. Tapi kemudian, lampu kamar Fang Yuk kembali menyala. Dan itu membuat Linlin jadi ikut belajar lagi. Pada akhirnya, Linlin dan Fang Yuk pun masuk ke universitas yang sama dan dengan jurusan yang sama pula, yaitu jurusan peternakan. Saat sampai di kampus, Linlin menabrak Xiaoxi. Xiaoxi berasal dari jurusan biologi dan kapan-kapan ingin mengajak Linlin jalan-jalan. Di asrama, Jier masuk sebagai penghuni baru karena dia dipindahkan ke jurusan peternakan. Adegan pun beralih di mana Fang Yuk yang baru saja ambil buku dengan Linlin kemudian bertemu Ruting yang ternyata kuliah di universitas yang sama. Dia masuk ke jurusan biologi. Di kandang sapi, Fang Yuk mundur dan memakai maskernya. Saat masa orientasi, Linlin bertemu dengan Xiaoxi dan menyemangatinya saat laki-laki itu menampilkan tarian adat. Seorang lelaki bertanya pada Ruting apakah Ruting punya pacar, dan Ruting bilang tidak. Kemudian Fang Yuk pun terlihat marah dan memeluk Linlin. Dia juga bilang pada Linlin jika Linlin adalah pacarnya. Terkejut dengan hal itu, Linlin menyemburkan minumannya. Saat acara selesai, Linlin bertanya pada Fang Yuk kenapa dia melakukan itu, dan Fang Yuk bilang mulai sekarang mereka berpacaran selama mereka berada di universitas ini. Linlin bertanya pada Jier soal Ruting. Dia menduga bahwa dulu Ruting mencampakkan Fang Yuk hingga membuat Fang Yuk marah dan kini mencoba memanas-manasi dengan memanfaatkan Linlin. Karena mengetahui hal itu, Linlin pun bertekad membantunya. Kemudian, Xiaoxi pun datang dan mengatakan bahwa ia akan merasa sedih jika Linlin berpacaran dengan yang lain. Tapi Linlin mengatakan itu hanya bercanda dan bukan hal yang serius. Linlin menemui Ruting dan berkata jangan salah sangka soal yang semalam. Linlin menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa di antara dia dan Fang Yuk. Ruting kemudian mengundang Linlin dan Fang Yuk ke pesta ulang tahunnya. Linlin memberitahu Fang Yuk soal itu dan Fang Yuk bersedia untuk datang. Linlin menyuruhnya agar merubah penampilan. Fang Yuk pun pergi belanja dengan Linlin. Lalu saat pulang, keduanya melihat ada seseorang yang tertabrak. Linlin pun berusaha untuk mengejar pelaku. Sampai di kantor polisi, ayah pelaku tiba dan membebaskan anaknya yang berandal itu. Linlin menyuruhnya agar meminta maaf pada korban yang tengah ada di rumah sakit, tapi tidak digubris. Linlin menginap di tempat Fang Yuk karena asrama sudah ditutup. Linlin merasa aneh dan mengejek pulpen merah yang selalu dibawa kemana-mana oleh Fang Yuk. Fang Yuk bilang dia punya alasan di balik itu. Keesokannya saat mata kuliah biologi terapan, Fang Yuk dan Linlin bertemu dengan Ruting. Dan Ruting disuruh oleh Linlin agar duduk di sebelah Fang Yuk. Ternyata
Profesor yang mengajar tidak asing bagi Fang Yuk dan Lin Lin. Itu merupakan seseorang yang datang ke kantor polisi semalam untuk membebaskan anaknya. Profesor Wang mendekati meja Lin Lin dan berkata bahwa nilai Lin Lin yang terendah di antara yang lain. Kemudian Lin Lin berkata dia akan belajar dengan giat dan tidak mau pindah jurusan. Setiap mahasiswa diberi satu kelinci untuk sebuah penelitian. Setiap 3 jam sekali, mereka harus memeriksa temperatur, lalu memberikan makan tiap 5 jam. Karena malas, pada akhirnya mereka semua menitipkan kelincinya pada Lin Lin. Kemudian Lin Lin baru menyadari bahwa Fang Yuk tidak ada di dalam. Dia menyusulnya di luar dan menunjukkan Fang Yuk kelinci, tapi anak itu malah pingsan. Ternyata Fang Yuk punya ketakutan tersendiri pada bulu. Pada saat dia masih kecil, dia punya piaraan bernama Fluffy. Suatu ketika saat pulang ke rumah, dia menemukan Fluffy yang sudah tanpa bulu dan telah dimasak. Beralih pada Lin Lin yang bertanya pada Jier seperti apa pesta ulang tahun Ruting nanti. Jier bilang akan seperti pesta Hollywood dan Ruting akan mencari laki-laki untuk diajak berdansa. Lin Lin pun penasaran dengan kriteria laki-laki itu dan bertanya. Ternyata kriterianya adalah tampan, rapi, dan pandai berdansa. Lin Lin mengatur janji dengan Fang Yuk dan ingin mengajarinya berdansa. Lin Lin menyuruh agar Fang Yuk tidak merasa kaku dan tersenyum. Lin Lin menyuruh Fang Yuk membayangkan perempuan cantik yang dia dambakan untuk berdansa. Adegan pun beralih ke pesta ulang tahun Ruting. Semuanya berdandan dengan elegan, namun Lin Lin justru malah berdandan kasual. Dia menelpon Fang Yuk dan laki-laki itu bilang bahwa dia hampir sampai. Lin Lin mendekati Ruting dan menyuruh Ruting agar berdansa dengan Fang Yuk. Kemudian saat duduk, Lin Lin bertemu dengan Xiaoxi dan dia mengaku bahwa dia nanti akan berdansa dengan Lin Lin. Fang Yuk datang dengan penampilan berbeda, kemudian memberikan kado pada Ruting yang berulang tahun. Saat akan berdansa, Ruting memilih Fang Yuk, tetapi Fang Yuk menolak dan malah berdansa dengan Lin Lin yang sedang mabuk. Fang Yuk mencuri ciuman pertama Lin Lin, dan Lin Lin tidak sadar itu. Keesokannya Lin Lin terkejut karena bangun di apartemen Fang Yuk. Saat di peternakan, Ruting menemui Lin Lin dan mengatakan bahwa ciuman dari Fang Yuk semalam tidak berarti apa-apa. Kemudian Lin Lin pun mendatangi Fang Yuk dengan marah. Lin Lin juga terus mengerjai Fang Yuk dengan memberikan bulu yang dia takuti. Suatu ketika, Ruting pergi menemui Fang Yuk karena ingin bicara sesuatu. Ruting ingin bisa berteman baik dengan Fang Yuk dan Lin Lin. Makin hari, Fang Yuk dan Ruting makin dekat dan sering hangout bersama. Tapi Lin Lin tidak peduli dengan itu dan tetap fokus pada kelincinya. Tapi saat sampai di kandang, dia melihat kelincinya tak baik-baik saja. Dia lalu menelpon Fang Yuk dan laki-laki itu bersedia membantu bahkan melawan ketakutan terbesarnya. Beralih ke adegan di mana teman-teman Ruting bertanya pada Ruting kenapa akhir-akhir ini sering bergaul dengan Fang Yuk dan Lin Lin. Dia menjawab bahwa itu hanya untuk hiburan. Dan kemudian Lin Lin keluar dari kamar mandi. Dia mendengar itu semua dan marah pada Ruting yang telah mempermainkan hati orang lain. Di mata kuliah biologi terapan, profesor memberikan cairan untuk disuntikkan pada kelinci sebagai bahan uji coba. Cairan itu nantinya akan menidurkan kelinci untuk selamanya dan mengakhiri hidup kelinci. Itu semua harus dilakukan karena itu syarat kelulusan. Tapi kemudian Lin Lin protes. Ruting pun sependapat dengan Lin Lin dan membantunya. Tapi ternyata Ruting meminta imbalan. Sebagai gantinya, Lin Lin harus menjauhi Fang Yuk. Tapi Lin Lin tak mau melakukan itu dan lebih baik Ruting tak perlu membantu. Lin Lin nekat membawa semua kelinci itu untuk dilepas ke alam bebas. Fang Yuk menyusulnya dan melihat Lin Lin yang berjalan ke tengah pantai. Fang Yuk yang menduga bahwa Lin Lin akan bunuh diri itu pun langsung mencegah Lin Lin. Tapi ternyata Lin Lin hanya akan mengambil sepatunya yang hanyut. Fang Yuk bilang ia akan membelikannya yang baru, tapi Lin Lin marah dan menyuruhnya agar berhenti mencampuri kehidupan Lin Lin. Dia juga mengatakan pada Fang Yuk agar mengurusi perempuan yang ingin dia urus saja. Tapi Fang Yuk bilang itu adalah Lin Lin orangnya. Adegan pun kemudian flashback.
Ruting bertanya pada Fang Yuk apa yang ingin dikatakan Fang Yuk sehari sebelum kepindahan Ruting ke sekolah lain. Ternyata, waktu itu, Fang Yuk ingin mengatakan pada Ruting bahwa ia tidak bisa membantu Ruting belajar lagi, karena Fang Yuk telah menyukai gadis lain. Fang Yuk bilang, sejak dulu ia hanya menyukai Lin Lin. Kini Lin Lin jadi tahu alasan kenapa Fang Yuk selalu membawa pulpen merah kemanapun. Dulu, Fang Yuk selalu membeli pensil setiap hari hanya untuk melihat Lin Lin. Lalu suatu ketika, Lin Lin memberinya pulpen merah dan Fang Yuk pun menyimpannya. Fang Yuk begadang hanya untuk memperhatikan Lin Lin. Fang Yuk juga tahu dan membaca semua yang Lin Lin tulis tentang dirinya di tembok. Waktu itu Fang Yuk begitu bahagia saat Lin Lin memberikannya apel. Fang Yuk juga sengaja merencanakan untuk masuk ke universitas dan jurusan yang sama dengan Lin Lin. Bahkan, Fang Yuk mengabaikan permintaan orang tuanya. Fang Yuk merasa cemburu ketika Lin Lin selalu memperhatikan orang lain. Fang Yuk menyukai Lin Lin apa adanya dan tidak akan pernah berubah. Saat Lin Lin akan dikeluarkan oleh pihak kampus, teman-temannya membantu hingga pada akhirnya Lin Lin bisa terus berkuliah. Dia tidak jadi di drop out dan film pun selesai sampai di situ. Film ini menyajikan drama romansa dengan plot twist yang terbilang sukses. Sepanjang film, kamu tidak akan merasa bosan karena disajikan beberapa komedi yang fresh. Visual pemain yang juara dan juga alur cerita yang dikemas baik menambah nilai plus untuk film ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan menyimak hingga video ini selesai. Sampai ketemu di review film berikutnya.